Beri kesempatan untuk kami mendengar isi hati-Mu Allah Elohim Yahweh, Tuanku Raja Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah untuk memberkati kami dan menolong kami untuk mengerti kerajaan-Mu. Kami tidak ingin bersalah, dan kalau kami ada salah kami minta ampun. Sorry, kami mungkin kami tidak mengerti. Dan kami tidak secara sengaja ingin melukai hati-Mu ya Allah Elohim Yahweh. Untuk itu hadirlah di sini Tuhan Yesus Kristus menolong kami. Terima kasih pagi ini kami bisa ada di sini. Amin. Amin. Selamat pagi. Mukanya milih yang sedih. Itu kayak lagi nggak punya duit itu. Padahal saya aslinya ceria loh. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat ya. Saya terakhir kapan ya? Tahun lalu apa ya, Lovel ya? Oh, tahun ini ya? Oh, Februari ya? Oh, ya Bapak Ibu. Begini, pertemuan-pertemuan seperti ini ya, Bapak Ibu ke gereja gitu. Sebenarnya apa ya? Merupakan grafiknya itu sudah naik banget gitu dibanding kita hidup di perjanjian lama. Sehingga kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu gitu ya, teman-teman gitu, lu ngapain sih kesini gitu? Cari apa gitu? Emang Pak Riko dukun yang sakti gitu? Ya karena orang pergi ke gereja kan rata-rata karena pengajarannya tidak ngeground gitu ya, kalau bahasa saya itu tidak micek gitu. Jadi kita tuh kayak adu dukun gitu. Ya, tadi saya meminjam istilah Pak Riko, saya minta maaf ya Pak Riko ya. Maksud saya tuh adalah Bapak Ibu kalau tokonya sepi gitu datang ke GSKI Rehoboth Bekasi gitu. Insya Allah gitu, tokonya rame gitu karena ada dukun sakti gitu. Itu bukan gitu. Nah, kebayang ya bahwa kita pergi duduk di tempat ini hari ini tujuannya apa? Menyembah Tuhan, apalagi mendengar suara Tuhan. Nah itu yang saya bilang grafiknya Bapak Ibu itu sudah meningkat. Karena kalau di perjanjian lama orang datang dengan caranya gitu, itu adalah karena butuh solusi. Gitu. Jadi kalau di perjanjian lama orang berkumpul itu karena memang ada sebuah pemisahan yang sangat tajam antara politeisme dengan monoteisme. Itu perjanjian lama. Jadi seolah-olah Allah Elohim Yahweh itu diadu gitu. Karena itu persoalan di perjanjian lama tuh itu, Bapak Ibu. Kayaknya saya pernah ngomong waktu Februari itu gitu. Kalau bahasa saya, Allah kebo gitu. Saya ulangi dikit aja karena itu menjadi fondasi untuk Bapak Ibu berpikir gitu. Masa iya sih Pak Beni gitu? Iya. Karena sampai hari ini jangan-jangan kita duduk juga dengan sebuah hope, sebuah harapan. Bahwa kalau kita utang pinjol, ya ada solusi gitu. Kalau kita ada masalah,
ya kalau bisa gereja bantulah gitu, kan ada bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Jadi kalau saya bilang Allah kebo tuh gini, Alkisah sebuah desa ini udah cerita sudah sering gitu. Tapi ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu dengan satu tujuan, yaitu Bapak Ibu hafal. Jadi Bapak Ibu sampai ingat nih kalau ketemu Cina gendut satu ini ngomong pasti Allah kebo nih gitu. Nanti Bapak Ibu ingat saya, Pak Ben Allah kebo gitu nggak apa-apa buat saya. Karena buat saya itu sangat prinsip. Gitu. Hal ini itu sangat prinsip dan ini yang kalau bukan gereja nggak bisa. Itu persoalan ini. Jadi Bapak Ibu ke mall karena apa? Karena mau itu kan, rohana, rojali gitu kan. Karena Bapak Ibu ke mall karena Bapak Ibu butuh mau beli sesuatu. Kalaupun nggak beli ya mau makan gitu. Sehingga kita ke mall. Bapak Ibu ke rumah sakit ngapain? Karena butuh sehat, butuh sembuh, butuh consult atas hasil tes darah kita yang ada 7 bintang. Dan kita bagaimana menyelesaikan 7 bintang itu supaya nggak muncul bintang lagi. Kolesterol tinggi, apa tinggi kan perginya ke rumah sakit. Nggak ke mall. Tapi Bapak Ibu ke bengkel untuk apa? Untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor. Lah kalau Bapak Ibu ke gereja itu mau ngapain? Itu loh maksud saya, udah nangkep ya? Ini jawabannya, pada waktu di desa itu baik-baik saja gitu. Kalau bahasa di Indonesia namanya gemah ripah roh jinawi gitu. Baik-baik aja. Kota kita, desa kita gitu baik-baik aja gitu. Hasil panennya baik dan orang bisa makan. Dan kemudian suatu hari terjadi malapetaka. Di mana desa itu menjadi tidak punya hasil panen. Terus gimana? Ya ribut lah, kepala desanya sama warganya ya ribut. Gimana ini? Karena desa itu jadi nggak bisa makan, simpelnya gitu. Ini saya ceritanya udah persimpel banget supaya usia berapapun Bapak Ibu bisa ngomong ini nanti. Karena ini prinsip sekali yang nggak ada di bengkel, yang nggak ada di rumah sakit, dan nggak ada di mall. Hanya ada di gereja. Dan kalau gereja tidak memberitakan hal ini, berarti salah gereja. Berarti saya harus mengkoreksi diri saya. Kamu ngomong apa? Ben, kamu lagi kurang terhormat di rumah gitu, sehingga cari kehormatan kamu pergi ke Bekasi pagi-pagi gitu, supaya omongan kamu didengar orang gitu. Segitukah? Saya lanjutkan. Nah, kemudian desa itu kan jadi masalah. Lah masalah itu dicari solusinya. Gimana ini desa kita tidak punya penghasilan, tidak punya sumber makanan, tidak punya hasil. Dan kita nggak makan loh. Kira-kira itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu hidup di kota kayak Bekasi ini udah kota banget gitu. Itu ya enggak. Tapi kalau Bapak Ibu kayak saya nih, saya orang Banyumas ya, Purwokerto gitu. Saya ngerti desa adalah gitu, saya wong desa gitu. Saya ngerti banget desa itu ya desa gitu. Enggak ada ATM BCA gitu, apalagi mall gitu. Gelap gitu. Kalau udah jam 7 itu kita nyalain sentir, tahu sentir, Petromak gitu, itu pakai lampu begitu gitu. Kita belajar dengan cara itu gitu. Terus kemudian dimodernisasi dengan sebuah teknologi yang namanya listrik ya, oleh Thomas Alva Edison dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika desa itu ngalamin masalah seperti itu dan tidak ada solusi, terus gimana? Ya sudah, terus ditunggu sampai ada solusi. Terus gimana? Ya terus nggak makan. Terus gitu, dan banyak masalah. Dan kemudian datanglah kebo lewat. Terus begitu ada kebo lewat kan kebo gimana bunyinya ngeong gitu ya. Terus tiba-tiba setelah kebo itu pergi, hujan datang, beras hujan gede. Terus kembali tanaman subur kembali dan ada hasil panen. Terus kemudian kepala desa dan orang-orang desa jadi berpikir, oh yang bikin selesai masalahku adalah kebo.
kebo. Maka besok lagi kalau ada kebo lewat, nih saya terpaksa harus peragakan walaupun saya nggak tahu bisa bangun nggak. Terus ketika kebo itu lewat, kebo itu diapain? Disembah cuy, disembah. Oh, ala kebo. Oh, gitu kira-kira. Oh, kebo. Yes. Bisa bangun. Itu ala kebo. Dan apakah itu kita gantikan dengan Yesus? Ya. Jadi mulai ngerti kenapa kita di gereja. Kita tidak sedang mengkapitalisasi kalau bahasa orang ekonomi. Tidak sedang memanfaatkan kekuasaan Allah Elohim Yahweh dan kekuasaan Tuanku Raja Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan solusi kehidupan kita. Dan terus kemudian kita promise sama Allah, nanti gua sembah ya, tenang aja, tenang, stok gua teriak-teriak buat lu banyak. Gitu. Nangkap sekarang? Itulah PL. Itulah perjanjian lama. Yang jadi masalah adalah itu bukan lama, tapi lama sekali keadaan itu. Sehingga sampai nyambung di hari ini. Hari ini orang datang ke gereja tidak terlalu memperdulikan perasaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu benar-benar kangen? Kangen Pariko pasti. Kangen Ibu Sandra pasti. Kalau nggak kangen sama gembalanya, terus kalian mau kangen sama siapa? Terus kita keluarga bukan. Terus kita ngapain ini duduk di sini menu-menuin kursi? Siapa yang mau kita senangkan sih? Iya, Tuhan Yesus. Amin. Mulai berasa kan bahwa ini bukan mall, bukan rumah sakit, dan bukan bengkel. Saya harus ngomong apa? Saya hanya harus berteriak sangat kencang untuk memastikan bahwa Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Opo neh, Cok, opo neh, ngomong opo neh, gitu kalau orang Surabaya tuh. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, terus apa jadinya? Ya seperti negara ini. Negara yang punya problem dengan trias politika yang tidak sayang sama rakyatnya. Simple. Kalau sayang, ya saya minta bukti. Ada 60 juta penduduk Indonesia, itu data 2022 loh. 60 juta penduduk Indonesia itu pendidikannya tidak berpendidikan. Pendidikannya apa? Lapangan, hutan. Dan ada 30 juta yang tidak lulus SD. Ya, 60 tambah 30. Oke, 90 ya. 90, 90. Oke, lalu 60 juta penduduk Indonesia lulus SD. Oke? Jadi lakcap 60 tambah 30 tambah 60. Piro? 150 juta pendidikannya bangsa Indonesia SD. 2022 kok, Om, Cik, tulang. Saya nggak peduli. Buat saya nggak masalah Anies presiden oke, Habib Rizik juga oke, go. Tapi kamu nggak sayang sama rakyat, titik. Walaupun itu lebih parah sih. Dapat message-nya? Oke, pasti belum ngeh. Bapak Ibu pasti belum ngeh. Saya bikin ngeh ya, itu gunanya saya pegang mic. Bapak Ibu langsung gini, oh gitu ya Ndut. Gitu. Bapak Ibu main-main nggak sama sudut? 90 derajat, suka denger kan? Wah orang itu berubah 180 derajat. 180 derajat itu apa sih? Itu sudut, oke? 90-45, biasa denger? Orang kerja IO, WO, arsitek, teknik sipil, pemborong, dan sebagainya. Biasa kan main-main sama sudut kan? Ada waterpass di sini lurus enggak, ini
Nangkap nggak kalau orang kerja pemborong, kerja bangun apa macam-macam gitu, kan pakai sudut. Sudut itu pelajaran apa? Trigonometri kan? Trigonometri SMP apa SD? SMP. SD itu tambah kurang kali bagi. Terus kalau nggak SMP gimana? Ya nggak dapat trigonometri kan? Nggak usah ngomong sinus, kosinus, aljabar dan sebagainya. Dan kemudian pemeraktekannya di S1, di S1. Bagaimana kita menggunakan statistik dan menggunakan matematika untuk kemaslahatan umat. Udah nangkap sekarang? Itu yang saya bilang, statementnya adalah bahwa kamu nggak sayang. Buktikan aja sayang, jangan banyak bacot. Sayang aja, sayang is sayang. Saya menikah 25 tahun, Bapak Ibu di sini menikah berapa tahun? Bapak Ibu yang sudah menikah 25 tahun kayak saya sudah ngerti bahwa menikah itu jangan banyak bacot. Amin. Saya ulangi lagi, karena Bapak Ibu pura-pura budek, terus saya nggak ngerti. Bapak Ibu yang menikah 25 tahun kayak saya, atau Pak Riko sama Cassandra, saya kira mirip ya. Kurang lebih toh kita. Ini temen. Kalau bahasa film persilatan namanya Ho Peng Siang Ho. Ini juga. Cuma lagi sedih mukanya. Nggak tahu. Ada apa dia. Bapak Ibu yang menikah 25 tahun, kunci suksesnya apa? Saya baru ngobrol, ketemu kemarin sama Bu Esther ke Solo gitu ya, kita seminar pernikahan, ada 3 GSKI, jadi total 6, karena Jogjanya 2, Patiknya 1, jadi 6 gitu. Terus seminar pernikahan yang bahagia gitu. Saya kebagian laki, Ibu Esther kebagian perempuan, terus si Pinkan kebagian psikologi gitu. Tahu ya Pinkan itu kan, apa psikolog yang Ukrida itu. Terus saya kebagian yang laki semua, waduh geng bandel lah pokoknya laki-laki gitu. Oke, terus kalau sebagai laki-laki contohnya, bagaimana supaya pernikahan kita tidak perlu ada yang namanya gray married dan gray divorce. Tahu? Gray married, gray divorce pernah dengar? Itu orang kalau udah seumur saya, apalagi umur 60, megang duit, lagunya Tuhanku udah kayak tai kucing. Laki kalau nggak megang duit kan diem gini kan. Diem aja kan kayak orang itu. Coba laki pegang duit, wah langsung. Siapa kamu? Saya beli di kepala kamu, kan gitu. Nah orang-orang seperti itu, Pak, Bu, Kak. Kalau Dek belajar, Pak, Bu, Kak, nih perhatikan saya punya diksi. Pak, Bu, Kak, Dek belajar dulu. Itu, udah punya cucu. Ada gray married. Jadi umur 60 cerai. Umur 60 nikah lagi. Itu namanya gray married sama gray divorce. Cerai umur 60, terus kawin lagi umur 60 gitu. Mau cari apa? Nggak tahu saya. Apa seks? Ya nggak tahu. Mungkin Ahmad Albar juga masih bisa punya anak kan umur 70 gitu. Jadi Bapak Ibu, tadi lagi ngomong apa sih kok sampai merit-merit? Oh ini, jangan banyak bacot itu tadi loh. Kenapa? Coba saya nanya sama istri saya, Mah mau makan apa? Gitu. Jawaban istri saya apa? Terserah kan. Ada tuh restoran namanya restoran terserah. Gitu. Terserah. Ya udah tak putusin dong. Loh aku biasa di kantor mutusin kecil. Cuma mutusin makan kecil. Oh negara ini mau diapain aja gua kepikir. Kok makan? Kecil banget gitu. Ya oke. Kita makan gudeg. Ya dong Jawa ya gudeg lah. Ya dong. Aduh kan kemarin udah kok agak enak gitu. Ya oke ayam goreng boleh. Ya dong ganti gudeg nggak mau ya udah ayam goreng. Aduh minyak ini aku lagi diet, ya udah, oke, set ya udah. Itu terserah bukan? Terserah gudeg nggak mau, ayam goreng nggak mau, di karepe opo. Udah akhirnya kita makan pecel. Udah kita makan pecel.
Itu kalau tidak laki-laki dikaruniai hati sing jembar atine, yang besar hati, ya ribut akhirnya. Kamu tadi, nah gitulah, itu hal-hal kecil begitu. Ya nanti itu jadi sumbernya itu cerai. Jadi nasihat saya kepada kakak-kakak saya, bapak dan tulang, kalau mau mempertahankan pernikahan, nggak usah pakai ayat. Itu saya belum keluar ayat. Itu baru ngomong jembar atine, besar hati. Kalau urusan makan aja ya sudah. Toh juga makannya akhirnya apa? Apa tadi? Pecel kan? Sehat kan? Ya udah. Kan sehat. Ya berarti kan Tuhan melindungi saya. Oh, saya punya istri yang emang nggak bisa ngambil keputusan, tapi menyelamatkan saya dengan ngajaknya makan pecel. Coba makan gudeg ya, areh dan sebagainya kan kolesterol. Apalagi telurnya wireng kayak gitu. Oke, terus ayam ya juga basah dengan minyak. Ya sudah, thanks God gitu. Dan banyak hal seperti itu. Amin. Waduh, cepet amat ya. Jadi Bapak Ibu duduk di sini, saya berikan inspirasi ini. Kan tadi saya bilang, terus Bapak Ibu mau ngapain? Saya udah kasih tahu mengenai Allah kebo. Dan Bapak Ibu tidak setuju kan? Apakah Bapak Ibu duduk di sini hanya ingin memanfaatkan kuasa Tuhan? Dijawab, ini nanya. Enggak gitu. Sumpah. Pocong. Karena kan gereja adalah tempat yang paling subur untuk kemunafikan. Ya Bapak-Bapak bisa bilang enggak, ya malulah sama tangganya. Tapi coba koreksi. Kalau Bapak-Ibu datang ke sini tanpa rasa kangen, tanpa rasa rindu, yang Pak Eras bilang rindu hatiku haus, sampai enggak ke situ? Enggak sampai, duduk sini ibadahnya kurang jam 11, jam 1, jam 3, kayak dulu Pak, kita paniko Pak, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, kalau perlu Senin. Sampai Bapak Ibu berubah, sampai Bapak Ibu betul-betul merindukan. Amin? Amin? Praktek ya, kalau amin ya. Praktekin. Bapak Ibu mulai thinking gitu, mulai mikir, iya ya, aku ke gereja karena aku mau ketemu Gusti Allah. Iya oke, itu benar, karena di sini bukan bengkel, di sini bukan rumah sakit, dan di sini bukan mall. Itu sudah benar. Di sini mau ketemu Tuhan, tapi mau ketemu Tuhan, agendanya mau apa? Itu yang saya tanya. Agendanya harus, yang tadi Ibu ngomong sudah benar, mendengarkan firman Tuhan. Tapi bahasa itu kita boleh turunkan menjadi lebih mudah untuk kita pahami, adalah kita mau tahu perasaannya. Ya sama-sama gitu. Kenapa saya geser firman Tuhan menjadi mengetahui perasaan? Saya ulang. Jadi tujuan Bapak Ibu duduk di sini adalah untuk ingin mendengar apa sih isi hati Tuhan gitu. Itu kayak sedikit berbeda dengan mendengar firman Tuhan. Padahal sama. Karena tidak dalam segala hal Tuhan itu berfirman. Karena konotasi firman itu jadi gereja mainstream. Bukan kok Allah kita adalah Allah yang besar. Ketahuilah. Gitu. Terus Bapak Ibu juga tegang kayak gini nih. Dan bagaimana bisa ngomong sama kekasih dalam suasana tegang? Namanya kawin dipaksa. Nangkep? Bapak Ibu terpaksa mengasihi Tuhan? Enggak kan? Atau karena Bapak Ibu kejepit gitu, iya deh, kayaknya Tuhan berkuasa nih. Oke lah, aku tak hormatlah sama Tuhan lah.
Kayaknya Tuhan itu mengerikan banget deh. Wah, itu desau badai, air gitu. Aduh, aku takut juga tuh. Gitu. Kalau bahasa Indosiar tuh takut kena azab. Sama aja tuh, suami diazab karena genit. Bapak Ibu sudah bisa membedakan? Jadi Bapak Ibu duduk di sini harus ada perasaan ingin mendengar suara kekasihnya. Karena kita sedang membina hubungan. Hubungan itu adalah hubungan yang kembali menjadi mesra seperti harapan waktu Allah Bapa menciptakan Lucifer sebelum jatuh. Dan menciptakan Adam sebelum bersalah. Cuma hubungan ini. Amin? Ulangi lagi. Bapak Ibu sih agak nyenengin, soalnya mukanya udah mulai senyum. Tetapi senyum mikir apa? Ya kan? Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu duduk di sini nih. Bapak Ibu duduk nih. Ya kan? Kayak gini. Apa sih dalam pikiran Bapak Ibu apa sih? Aduh, aku gak naik-naik gaji nih udah 5 tahun. Kira-kira gereja ini bisa naikin gaji saya enggak ya? Oh, nanti Pak Riko akan pegang tangan dan siki ngesuk itu naik gaji. Jadi kayak dukun kan? Jadi Bapak Ibu sedang menghina Allah. Allah harganya adalah kepentingan kita untuk naik gaji. Padahal belum tentu solusinya Bapak Ibu naik gaji. Solusinya apa? Resign. Nih saya belok dikit ya. Solusinya yang konkret-konkret gitu. Bapak Ibu saya sering dengar gitu ya, karena saya ngajar beberapa kali itu GSKI yang Teleos itu udah berapa seri tuh ngajarin pemuda youth gitu. Saya pokoknya kalau pemuda itu paling nggak bisa nolak gitu. Terus bingung gitu, Pak Ben kalau menghadapi sekarang ekonomi sulit, Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu kan, harus bagaimana gitu. Nah, saya bingung, itu mah sesuatu yang tiap hari juga Indonesia nggak baik-baik aja. Dari pertama saya kuliah BINUS tahun 92 gitu. Perasaan gue juga susah kegelantungan bis gitu. Jadi buat saya ketidakbaikan hari ini ya mirip lah dengan ketidakbaikan sebelumnya gitu. Yang jadi masalah adalah kita effort apa untuk overcome ini, untuk menyelesaikan masalah ini. Kan masalahnya itu. Dan kalau pemerintah tidak bisa ngajarin dan pemerintah tidak bisa kasih solusi, jawabannya satu, karena korupsi. Karena kamu nggak sayang sama rakyat Indonesia, titik. Sampai kamu buktikan, kalau nggak ya udah terus. Kita demo, tapi jangan bakar. Gitu loh, demo ya demo lah. Demo kan bisa pakai voting, pakai apa. Kalau kayak Nepal itu bisa pakai Discord, ya kita pakai WA lah. WA grup sama Pak Prabowo langsung bikin. Pak nanya, gimana caranya supaya Bekasi punya PAD, contohnya, pendapatan asli daerah. Itu kan? Caranya saya akan nanya balik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang Bekasi. Sekarang Bekasi itu khasnya apa? Saya Banyumas itu soto, nopia, mendoan. Kalau Semarang, lumpia. Kalau Jogja, gudeg. Kalau Bekasi apa? Seblak. Loh, sungguh saya nanya kalau Bekasi apa? Bekasi ada nggak makanan khas? Jadi mikir ya, hah? Bekasi rendang ikut, ayam ikut gitu ya. Bekasi apa? Ini satu pun apa Pak? Banjir orang makanan khas. Ayo yang orang Bekasi siapa? Yang lahir Bekasi dan dilahirkan di Bekasi. Bulak, orang Bulak. Orang Jati color, ya, Jati warna. Apa Bekasi? Hah? Gabus pucung. Loh, ini loh, orang tak boleh-boleh kok bisa tahu gabus pucung ini. Ah gimana nih kakak? Bener gabus pucung ya? Kayaknya sih. Iya, kalau memang punya gabus pucung, ayo bikin gabus pucung frozen yang bisa diekspor. Dan itu satu jalan Juanda gitu ya, itu gabus pucung semua gitu. Kalau perlu ikannya kita hadirkan.
yang belum mati. Jadi ada live gitu, pembunuhan gabus pucung dan menjadi menu yang enak gitu. Dan itu bisa di frozen dan bisa dibawa dan akhirnya bisa diekspor. Dan itu adalah pendapatan asli daerah. Habis itu pajakinlah dari situ. Jangan lu bikin pajak yang aneh-aneh. Pemerintah tapi turun tangan, bikinlah itunya. Panggil semua konsulat jenderal di Malaysia, di Burma, di Nepal termasuk gitu. Telepon, nyalain dong, kamu jual gabus pucung. Iya dong. Amin. Apa juga amin, Bapak Ibu, ini kan duniawi kok amin, ini saya lagi uji, jangan amin. Ini bukan Alkitab, ini mah Beni 7 ayat 1. Masuk akal tapi, jangan banyak mulut. Udah jangan ngeluh, Indonesia tidak baik-baik aja. Ya terus mau gimana? Terus kamu mau pindah dari Indonesia, kamu mau pindah ke negara mana? Semua negara juga mensyaratkan, kalau lu masuk nggak bisa apa-apa, ya dibuang. Bapak Ibu mau tinggal di daerah mana? Nggak bisa. Terus Bapak Ibu, kita harus ada kebisaan. Terus kebisaan kita apa? Bikin gabus pucung. Setelah itu nanti kita akan ketemu sama Perdana Menteri Thailand. Kenapa? Karena kita punya gabus pucung itu. Dan itu menurut saya Bekasi keren. Make Bekasi great again. Gitu. Jual topinya, gambarnya ikan gabus. Nangkap? Dan Kristen itu harus begitu. Kristen itu harus wake up dan do something, melangkah. Jangan banyak bacot. Kenapa? Karena bacot itu tidak menyelesaikan masalah. Emang kalau Bapak Ibu ngeluh ada yang kuat, ada yang sedih. Bapak Ibu kalau nulis nih di IG, apa di Facebook, aduh sedih banget ya, mantuku, apa misalkan, penjahat kelas kakap gitu misalkan gitu. Terus resumenya apa? Paling orang doa, tante serahkan kepada Tuhan. Gundulu itu serahkan kepada Tuhan, mantuku jahat kok serahkan kepada Tuhan, ya mati. Serahkan aja kepada iblis, tanggung amat. Karena berapa persen orang yang begitu sangat care sama kita? Berapa persen orang yang sangat care sama kamu? 1, mama. Gitu aja kan, paling 2. Papa, how are you today? Udah cuma 2. Siapa lagi? Lovel. Lovel juga udah punya ruwet sendiri, nanti dia mau nikah, dia mau ini, mau beli ini, udah pusing, keyboardnya nggak nyala, kesetrum, banyak urusan Lovel. Kok kamu bebanin lagi, kamu harus ditayang-tayang Lovel? Nggak make sense. Itu kenyataannya, hidup kita tuh memang orang tuh nggak peduli sama kita. Dan jangan manja, ya orang memang begitu. Terus jangan di gereja-gerejakan, oke kalau gitu kita pakai home, house, RT, RW, iya sama aja di home. Makanya saya ngomong betul tuh, Stephen, 3 hal tidak boleh disentuh dalam home. Terserah, kamu mau home plus minus kali bagi, up to you bro. Yang penting jaga 3 ini. 1, jangan gosip. 2, jangan utang. 3, jangan pacaran. Titik. Lo tua-tua umur 55, pacaran sama yang 56. Jadian di situ. Karena kita satu chemistry. Di dalam Tuhan, tai. Nyebelin banget deh. Bagaimana bisa sih kayak begitu? Itu enggak kudus lah. Iya dong. Iya dong. Iya apa dong? Jawabannya cuma 2. Amin. Udah ngerti ala kebo? Ini saya kalau enggak nanti belok lagi. Itu kan gabus itu cuma intermezzo. Supaya yang anak-anak muda itu jangan lemah. Jangan lemes. Terus mau tinggalkan Indonesia. Mau kemana? Saya udah beberapa cek saya itu semua negara juga susah. Mereka juga susah. Itu di Singapura itu ya, satu food court gitu, mati-mati semua tuh. Kenapa? Nggak ada yang makan. Aduh sederhana pisan pertanyaan itu. Kenapa Pak Ben? Kok food court mati? Pemerintah Singapura goblok. Pemerintah Singapura jahat. Bukan, oversupply. Karena di daerah itu misalkan Jukun atau apa, Jojiat atau apa, itu bukan daerah yang orang banyak. Orang banyak di mana? Orchard, Bugis. Makanya penuh kan Orchard sama Bugis itu. Itu kalau Sinjapo. Nanti Malaysia ada sendiri, itu hanya bagus di Datuk apa gitu-gitu.
Makanya kan kalau properti kan ilmunya lokasi. Restoran juga gitu, lokasi. Kalau Bapak Ibu bisnis F&B, ini minggu gereja, jangan konsultan bisnis. Tapi kan saya orang kerja, jadi saya bukan orang yang hanya ngerti apa yang diajarkan Pak Eras, tapi saya juga ngerti susahnya cari duit. Gitu. Bapak Ibu sudah nangkep motivasi kita mengasihi Tuhan karena kita kekasihnya. Nah sekarang job desk, perasaan saya kasih judul sama Nikita job desk, sekarang nyalain tuh videonya yang aku kirim itu. Kan ada videonya kan, nah itu untuk inspirasi Bapak Ibu. Habis itu udah kali, jam berapa sih kita Pak Riko? 9.15, ya bentar lagi. Pintu teater 1, susah dibuka. Ini adalah bumi kita. Jika kita perkecil, maka ukurannya sekecil ini. Sekarang, mari kita menjauh. Inilah matahari. Nampak kecil dari sini, karena kita berjarak ratusan juta kilometer darinya. Tapi tujuan kita bukanlah matahari. Ayo, kita pergi lebih jauh, menyusuri ruang antar bintang. Lihatlah, kilatan kecil yang kamu lihat sebenarnya adalah bintang-bintang seukuran matahari. Bahkan ada yang ratusan juta kali lebih besar. Mari kita tambah kecepatan, melewati kecepatan cahaya. Kini, kita telah sampai di galaksi kita, Bima Sakti, sebuah rumah bagi 400 miliar bintang dan triliunan planet, dengan lebar mencapai 100.000 tahun cahaya. Namun, galaksi kita bukanlah yang terbesar. Jika kita pergi lebih jauh lagi, kita akan tiba di Local Group, yang terdiri dari sekitar 54 galaksi seperti Bima Sakti. Tapi Local Group sendiri hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, Virgo Supercluster. Di sini terdapat ribuan galaksi, masing-masing dengan planet dan bintangnya sendiri. Lebarnya sekitar 110 juta tahun cahaya. Tapi tunggu, ini belum selesai. Virgo Supercluster hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas, Laniakea Supercluster. Lebarnya mencapai 520 juta tahun cahaya, dan titik-titik kecil yang kamu lihat adalah ratusan ribu galaksi di dalamnya. Lalu, apakah kita sudah sampai di batas akhir? Ternyata belum, karena Laniakea Supercluster hanyalah butiran kecil di dalam Observable Universe, batas wilayah yang bisa kita amati sejauh ini. Namun, banyak ilmuwan yang menduga bahwa di luar sana ada alam semesta lain, sama seperti milik kita, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Jadi, setelah mengetahui betapa luasnya alam semesta ini, apakah kamu masih merasa mampu menaklukkan dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke. Bapak Ibu, kalau Pak Erastus ngajarin kita, itu neraka itu ada 3 kemungkinan. Ya Bapak Ibu bisa cek itu EBC ya, ekumene kapan gitu. Nanti saya cariin deh. Neraka yang pertama itu bumi. Kenapa? Karena neraka Limnetopuros itu kan danau api. Jadi neraka Limnetopuros itu bahasa Yunani, itu limne itu danau api. Danau ya, danau ada cekungannya. Bukan lautan, lautan api Bandung ya. jadi danau api. Itu yang pertama opportunity-nya adalah bumi. Jadi bumi yang cuat kayak gini bakar habis, pek, udah. Artinya di luar bumi adalah LB3. Iya dong? Nah, tapi ada opportunity yang kedua adalah the whole tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nangkep? Dengan sekian banyak bulan itu. Jadi itu juga danau api, itu juga Limnetopuros, tapi dari matahari. Danau juga nih, tapi danaunya agak gede. Karena kan tata surya. Dari matahari dan ke 8 planet. Beserta bulan dan beserta lingkaran-lingkarannya itu. Tapi ada opportunity yang ketiga. Karena di yang kedua ini juga ada Sumir kalau menurut Pak Eras. Kenapa? Karena orang udah pernah ke bulan, lihat Mars, udah biasa gitu loh. Jadi ini juga ada kemungkinan berdosa. Ya kotor lah. In prinsip kan LB3 adalah tempat yang kita mengulang lagi kehidupan seperti yang Adam waktu itu di bumi ini. Harus tempat yang bersih kan. Tapi ada hal yang ketiga atau opportunity yang ketiga adalah Milky Way, Bima Sakti tadi itu.
Itu juga danau api kan? Itu kan juga gitu, tapi lebih gede lagi. Danaunya gede sekali gitu kan, karena kan seluruh galaksi dengan berapa tadi? 2 juta 4 miliar matahari. Jadi kalau kita lihat bintang, itu matahari itu. Bukan bintang di langit, bukan. Bintang itu apa gitu. Ya itu kemungkinan. Jadi di luar itu, di super cluster yang lain, itulah langit dan bumi yang baru. Yang kita nyanyi dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu, Tuhan Yesus ngomong itu exactly bahasanya adalah properti, fisik. Sumarekon gitu loh, harapan indah gitu, fisik. Lah siapa yang ngajarin kalau nanti di surga pakai baju? Nah itu, salah itu. Nanti di surga pakai baju batik gitu. Itu lebih benar. Motif lurik, apalagi. Karena tidak mungkin. Sesuatu yang Allah ciptakan sudah sangat indah, mawar, melati, semuanya indah. Terus kita di surga pakai baju putih. Terbang, pariko, nggak makan, hilang, terus diginiin hilang gitu. Enggak, kita akan mengulang kehidupan seperti ini. Amin. Jadi langit dan bumi yang baru itu, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu, adalah tempat fisik. Yang terus kemudian kita job desk-nya bekerja. Nah, Bapak Ibu begitu bekerja langsung otaknya keruh. Waduh gaji UMR. Langsung gitu kan. Ya enggak lah. Wah nanti demo buruh di DPR. Lah gitu. Enggak lah. Bekerja dalam konteks kita apa? 5 menit bisa kali ya. Kejadian 2 ayat 15. Saya lupa buka ayat. Kan saya pendeta. Lupa saya. Sorry. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia dan menempatkan Taman Eden. Nah, mengusahakan dan memelihara ya. Mengusahakan dan memelihara. Jadi mengusahakan itu to work, memelihara itu to keep. Mengusahakan itu artinya dari nggak ada. Gini ya, bayangin ya. Taman, kita nih perumahan Harapan Indah, Harapan Baru, Harapan Lama, Harapan Sentosa ini. Siapa pertama kali tinggal di sini? Dulu ini apa? Ini apa dulu? Sawah ya. Oke, dulu ini sawah ya. Tahun berapa mulai dibangun? 90, 80, 70? Kapan? Siapa yang tahu? Pemerintah? Enggak lah. Oke, bayangkan bahwa ini dulu sawah, rawa, sungai. Enggak tahu apa ini kan? Ini apa? Ini bawah kita apa? Dulu? Kuburan? Apa? Enggak tahu kan? Nah coba waktu dari nol itu to work, mengusahakan, memelihara, mengusahakan dulu ya tadi ya, mengusahakan dulu, to work dulu. Terus ada bayangin, oke di garis ya, ini di sini klaster ini mengusahakan dulu. Jadi diusahakan dulu, dipacul, dicangkul, itu namanya mengusahakan. Itu harapan indah, harapan baru dari nol. Terus diusahakan kan, di garis-garis, sebelah sini Sport Club, sebelah sini Yoshinoya, apa gitu loh. Ya, kelihatan kan mukanya panganan aja kan gitu. Ya nangkep ya, itu diusahakan. Itu to work. Habis itu kita KPI. Kita to keep. Kenapa? Dipelihara supaya jalan-jalannya lebih baik. Makanya ada maintenance. Gitu ya, Bapak Ibu nangkep ya. Jadi Bapak Ibu punya inspirasi bahwa Bapak Ibu datang ke gereja ini tidak ditipu oleh saya, Pak Riko, Kak Sandra, dan Bro Yuan, DMS. Benar kan? Kita bukan penipu gitu, kita pendeta, bukan penjahat. Jadi kita terima baik-baik untuk apa? Untuk kampanye kekasih.
untuk menyediakan paket pengertian yang tidak ada di mall, tidak ada di bengkel, dan tidak ada di rumah sakit. Adanya cuma di gereja. Apa? Paket menjadi kekasih. Amin. Kalau Bapak Ibu ada syak, ada perasaan gimana, datang. Pak Riko, boleh bicara? Begini, begitu, begini, begitu. Jangan kabur. Kayak Saroni. Nah gitu, datang. Hadepin. Gimana rakyatku, ada apa? Gitu. Selesaikan semua masalah dengan baik, dengan musyawarah untuk mufakat gitu. Jangan ribut. Wah nggak cocok, masalah mono, stereo, teisme dan sebagainya. Aduh itu gampang banget. Saya bisa menyelesaikannya langsung. Nanti kamu menyembah Allah Bapa? Iya. Kamu menyembah Tuanku Raja Tuhan Yesus Kristus? Iya. Sembah sama kan? Kamu nggak nyembah setan kan? Ya udah itu dulu. Jangan ribut sana, ribut sini, pasang sana, pasang sini. No, ya udah pengertiannya begitu. Karena saya dari kecil, bahkan dari zaman dahulu kalau itu udah pakai bahasa roh. Ya udah tenang aja cuy, tenang aja. Itu cuma masalah waktu. Dan setelah saya pelajari, bener Pak Eras ngomong itu bener. Nih motivasinya, ini udah habis waktunya. Nanti saya digembrongin di belakang tuh udah. Waktunya kamu diem gendut gitu. Ini nih Bu, Bapak Ibu, semua ini urusannya ini. Bapak Ibu tanya Pak Riko lah. Itu kaisar ini bagaimana sih supaya Tuhan Yesus bisa disembah ini pakai ini. Udah gitu. Nanti